Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah Mahkamah Agung membuat keputusan yang bersifat ingkrah, di mana gugatan Zaini Mustafa dianggap cacat formil, atau dalam bahasa lain Yusuf Mansur dikasih keputusan yang bersifat NO. Buat sementara dia dinyatakan tidak bersalah di dalam kasusnya dengan Zaini Mustafa. Tindakannya yang merugikan orang lain oleh hakim dianggap tidak. Tindakannya yang merugikan orang lain oleh hakim dianggap tidak ada masalah. Nah sekarang kalau begini keputusan hukum, ada orang bertanya sebenarnya hakim itu tuh tahu atau pura-pura tidak tahu gitu. Nah yang meragukan hakim ini tidak hanya kita, ya kan? Bahkan Mahfud MD ketika melihat mentalitas hakim gitu, padahal dia saat itu Menko Polhukam, ya kan? Dia menyebut hakim itu nggak mungkin bodoh. Gitu. Kalau bodoh kan nggak bisa jadi hakim. Yang benar itu adalah pura-pura bodoh. Masa ketika kasus yang sudah terang menerang bisa menjadi buyar. Ketika itu dia menyebut bagaimana ada upaya untuk menunda pemilu. Gitu. Ada upaya untuk menunda pemilu di mana gugatan dari Partai Buruh itu serta-merta dipenuhi oleh pengadilan negeri. Gitu. Padahal kasus yang diangkat itu adalah yang berhubungan dengan masalah pemilu. Samalah kayak gini gitu. Tapi karena ada intervensi politik yang kuat, gugatan itu menjadi tidak berarti. Artinya pemilu tetap berjalan sesuai dengan schedule. Nah isu Mansur juga kayak gitu. Ada nilainya di sini ini yang kalau kita lihat nih kepura-puraan. Gitu. Kepura-puraan. Lalu gimana menyelesaikannya? Ya kita hanya bisa menempuh jalur berikutnya. Misalnya jalur melalui pengadilan agama. Pengadilan agama itu lama itu. Karena bentuk putusnya sampai sekarang di pengadilan agama itu ya karena pengadilan agama itu berwenang mengadili masalah-masalah yang bersifat individu dan kekeluargaan. Misalnya masalah nikah, talak, rujuk, dan waris. Ini kasusnya apa gitu? Kan bukan pernikahan. Artinya bukan Yusuf Mansur bersengketa dengan istrinya gitu. Bukan. Atau dia mau rujuk kan bukan juga. Atau ini kasus waris gitu. Karena itu Yusuf Mansur dia di sini tahu atau pura-pura tidak tahu gitu. Dia bodoh atau pura-pura bodoh gitu. Kalau tidak tahu tidak mungkin, dia sangat mengerti orang ini. Terus bodohkah dia? Tidak, dia tidak bodoh. Tapi mungkin bodoh amat bisa gitu. Bodoh amat lo. Lo kan udah gue bilangin, bilang dia gitu aja. Uang kalau udah masuk ke gue lo jangan tanya-tanya lagi. Ini kan masyarakat bertanya ini. Akibatnya apa? Dia bilang ngapain lo ke pengadilan? Di pengadilan itu hanya menang kalah. Lo butuh duit, minta duit ke gua gitu. Udah nungguin orang di rumahnya dia kabur. Atau dia nggak ada di rumah, tahu lah. Atau dia nggak mau keluar, kita juga nggak tahu. Gitu. Jadi inilah wajah kepura-puraan. Wajah kepura-puraan. Pura-pura ya mungkin pura-pura baik, ya kan? Nah ketika masalah agama dipura-purakan itu susah sekali kita. Masa hukum agama menjadi pura-pura ya, pura-pura lah atau pura-pura baik atau pura-pura naik haji kan gitu kan? Oh ngeri sekali nih, pura-pura naik haji, pura-pura baik. Kan kacau kalau kepura-puraan atau pura-pura kasihan sama orang, pura-pura peduli kepada nasib orang miskin, nasib orang tertindas, semua nilainya kepura-puraan. Wah itu mengerikan sekali. Mengatasi kepura-puraan ini dalam sejarah di Indonesia, itu memang harus ada keputusan politik. Maka kita menunggu angin politik ini ya agak berpihak lah kepada orang miskin dan rakyat kecil gitu.
Tapi kalau nggak berpihak kepada rakyat, waduh, yang akan terjadi itu memang banyak kepura-puraan. Yang kasusnya terang benerang nggak diperiksa. Yang diperiksa itulah, ini syaratnya memenuhi syarat formil nggak? Gitu. Ya sekalian aja, misalnya diperiksanya nanti di hari kiamat, kan begitu. Buat sekarang nggak ada, ya kan bisa juga kan? Ditolak, akhirnya nanti diperiksa di hari kiamat. Itu bisa terjadi. Kan bisa terjadi gitu. Nah, bagaimana nasib uang masyarakat yang sudah di-store ke Syekh Mansur? Ini satu kasus ya, Jabal Nur. Jabal Nur itu kan orang kan sekarang masih yakin itu. Uang itu nggak pernah dipakai untuk bisnis batu bara. Nggak pernah dipakai. Karena itu kasusnya sebenarnya bisa dalam kasus penipuan. Oh, nggak dipakai kok. Kecuali ruginya di dalam bisnis batu bara. Ya kalau rugi dalam bisnis yang diuntukkan itu ya apa boleh buat. Nah, misalnya seorang pejabat di negeri ini. Kalau dia menyalahgunakan uang gitu. Belum berarti dia makan untuk kepentingan sendiri, itu bisa dituduh korupsi. Misalnya nih, yang kasus yang beredar ada bupati ditangkap, apa dia makan uang negara? Tidak. Tidak semua maksudnya. Tidak, ini kasusnya begini ya. Ini dana dari pusat ada untuk bangun bendungan misalnya. Tapi bendungan itu tanahnya belum dilunasi. Dia pakai untuk melunas pembebasan lahan gitu. Oleh KPK dia bisa dituduh dan ada yang itu telah menyalahgunakan wewenang. Ditangkap. Itu contohnya gitu. Itu contohnya. Ada dulu tuh di Aceh itu bupati bermasalah secara hukum. Dia tuh enggak makan duit, cuma dia dituduh menyalahgunakan wewenangnya. Harusnya ini, misalnya dia bangun jalan, itu ada tumpukan tanah gitu. Tanah terus dipindahkan, itu kan memakai biaya. Dari negara tidak ada biaya untuk mindahin tanah. Dia keluarkan APBD untuk mindahin tanahnya. Bisa dipersoalkan dia. Dipersoalkan. Ya kan? Ini salah satu contoh gitu. Jadi banyak sekali ya sebetulnya kasus-kasus hukum itu di mana penjahat gitu. Penjahat itu bisa senang, bisa berpesta, bahkan penjahat itu juga bisa syukuran. Syukuran dia senang, dapat ridho Allah bawa-bawa nih. Bahkan mungkin nanti nih karena selamat dari tuntutan 9,4 triliun gitu. Ya dia umrahin lah, orang nggak 100 orang baru berapa sih? 100 kali 30.000, ya 30 juta gitu. Baru 3 miliar katanya. Daripada tadi 9 triliun, nah itu juga bisa. Ini semua tuh kepura-puraan. Ya kan? Jadi apa yang dituntut oleh jamaah di kota wisata itu, dia maunya itu uang itu kemana? Dia yakin sekali uang itu dibangunkan warung steak and shake. Kenapa? Karena Yusuf Mansur saat itu katanya, dia bercerita sebelum dapat duit itu WC di rumah aja nggak ada. Itu tiba-tiba bangun warung steak banyak. Gitu. Uang mana? Orang yakin itu uang itu. Jadi uang, ya kalau kata orang fikih nih, uang dari hasil dusta dan dosa gitu. Tapi tentu ada juga yang membela Yusuf Mansur, misalnya kiai-kiai, jangan suuzon gitu kan. Karena mungkin kiai disanguin gitu. Kita jangan suuzon. Suuzon itu dosa, kita pula bilang dosa. Jangan buka aib. Itu padahal kasusnya sudah bergulir di pengadilan. Jangan buka aib. Kasus sudah di pengadilan itu tidak disebut membuka aib. Ini sebagian kiai ini kadang-kadang nggak membaca bab-bab fikih tentang itu gitu. Dia hanya baca ayat. Inna ba'da zanni ismun. Buruk sangka itu dosa, itu doang. Tapi bagaimana aplikasi ini nggak baca ini. Ini kita perlu melihat persoalan ini secara ada kajian akademisnya dan ada logiknya. Kemudian apa implikasinya bagi kehidupan kita sebagai umat Islam.
Ini kalau begini-begini kelakuan pura-pura semua, saya minta deh orang Islam ini mengkaji lagi agamanya. Karena ini akan mempengaruhi pihak non-muslim kalau dia mau pindah agama, saya takut dia. Islam agama pencuri atau orang yang melegitimasi orang menipu, ya kan kacau kalau begitu. Kacau kalau begitu. Jadi cerita keputusan MA kepada yang menggagalkan Zaini Mustafa ini, banyak pengamat melihat gitu. Ini sebuah bentuk, ya kalau dibilang tidak tahu tidak mungkin. Ya tentu ini adalah sebuah bentuk pura-pura tidak tahu. Seperti bahasa Mahfud MD tadi itu, hakim-hakim itu kadang-kadang gitu. Ini kalau kita bilang bodoh, gitu, kan nggak mungkin orang bodoh jadi hakim. Yang benar itulah pura-pura bodoh. Gitu. Nyaris negara ini dia bawa akibat keputusannya itu nyaris masuk ke dalam kubangan ketidakpastian hukum atau ke dalam kubangan otoritarianisme gitu, atau ke dalam kubangan kediktatoran gitu. Tapi untung tekanan dari masyarakat sangat kuat kata Mahfud, sehingga negara ini bisa berjalan di jalur konstitusi. Nah, Yusuf Mansur juga begitu, tekanan sekarang kurang kuat, karena orang-orang yang ya nggak tahu ya, media-media itu memberitakan Yusuf Mansur menang. Tapi dia nggak sedikit berita ketika Yusuf Mansurnya dinyatakan kalah. Misalnya di Pengadilan Negeri Bogor, dia kalah lagi. Tapi berita dikit gitu. Seolah-olah itu bukan berita atau sesuatu yang sangat disayangkan gitu. Tapi coba nanti misalnya nih, gugatannya dimenangkan, oh itu syukuran. Di mana-mana itu. Ngeri kita melihat keadaan seperti ini. Mudah-mudahan terus kita suarakan, karena prinsip kita ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kebenaran pasti datang. Ya kan? Dan kalau kebenaran sudah datang, kebatilan itu pasti dikalahkan gitu. Jadi mudah-mudahan kehidupan kita ke depan ini tidak terus-menerus talbisul haqqa bil batil, yang diharamkan dan dilarang oleh Tuhan kepada para hambanya untuk tidak mencampur adukkan keadilan dengan kezaliman, yang hak dengan yang batil. Mudah-mudahan kita dikasih kehidupan yang berguna untuk menyuarakan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.